Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Bahasa bersama saya Nurhami. Pada video kali ini saya akan memaparkan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tahukah Anda, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Mungkin Anda penasaran kenapa bahasa Melayulah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia. Padahal di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat berbagai bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu diterima oleh masyarakat masa itu. Faktor yang pertama adalah bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingua franca? Lingua franca ini adalah istilah linguistik yang berasal dari bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan, dan pada saat itu bahasa Melayu merupakan bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku. Oleh karena itu, sebagai bahasa lingua franca, bahasa Melayu dapat tersebar ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Faktor yang kedua adalah sistem bahasa Melayu yang praktis dan sederhana. Nah, dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa lain di Indonesia. Perbedaannya dapat dilihat dari cara menggunakannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan status sosial. Tidak sama halnya dengan bahasa-bahasa lain yang ada di wilayah Nusantara. Faktor yang ketiga adalah kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa, memilih salah satu bahasa dikhawatirkan menimbulkan potensi konflik rasial yang bisa menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, dengan memilih bahasa Melayu merupakan hal yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah difahami di berbagai daerah di wilayah Nusantara. Nah, dari ketiga faktor tadi merupakan alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan di masa itu. Tahukah Anda, bahasa Indonesia yang digunakan saat ini tidak sama lagi seperti bahasa Melayu yang Melayu disebabkan oleh adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor waktu, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang faktor waktu. Nah, jika dilihat dari lintas sejarah, terdapat 3 fase, yaitu fase pertama masa prakolonial, masa kolonial, dan masa pergerakan. Pada masa prakolonial ini bisa kita lihat dari buktinya melalui bukti tertulis seperti inskripsi dan bukti prasasti serta dialek Melayu yang tersebar di wilayah Nusantara. Pada fase kedua adalah masa kolonial. Nah, pada saat itu orang-orang barat di masa abad ke-16 sampai di Indonesia dan menemukan bahasa Melayu merupakan bahasa resmi pergaulan, merupakan bahasa resmi perdagangan, dan bahasa resmi perhubungan. Selanjutnya, masa pergerakan. Masa ini dimulai pada tahun 1901 di mana telah disusun ejaan bahasa resmi melalui Van Ophusen yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia. Pada saat itu masih terdapat penggabungan 2 konsonan untuk membantu huruf-huruf tertentu. Seperti contohnya C menjadi TJ dan D menjadi DJ. Kemudian sehingga pada tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan Badan Penerbit Buku Bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat, dan ini diubah lagi menjadi Balai Pustaka.
Pada tahun 1917, badan penerbit ini menerbitkan novel-novel dan juga buku-buku penuntun yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini barulah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, dan kemudian pada tahun 1945 bahasa Indonesia ini dikukuhkan sebagai bahasa negara lewat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berkembang pada tahun 1947 ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi mengganti ejaan Van Ophusen pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, di tahun yang sama juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan setelah itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1980 ditetapkan sebagai Bulan Bahasa. Yang kedua adalah faktor politik. Unsur politik yang paling nyata itu dapat terlihat dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, di mana sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. Nah, salah satunya ikrar ini berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia sangat kuat ketika dikeluarkannya pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, pada saat itu, Jepang meminta kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka, salah satunya dengan mempersyaratkan bahasa persatuan. Pengakuan bahasa persatuan ini merupakan salah satu tuntunan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Dari hasil interaksi masyarakat antar suku satu dengan suku lainnya ini menyebabkan adanya perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya dengan adanya program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga arus urbanisasi menjadikan interaksi antar suku ini semakin kuat. Dari hasil pertemuan sosial budaya ini juga melahirkan beberapa istilah kebahasaan yang dipahami oleh pemakainya kemudian diakui sebagai bahasa, misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, Batak, dan sebagainya, yang kemudian menjadi kata bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh teknologi adalah terdapat beberapa istilah yang dari kata bahasa Inggris yang diindonesiakan dengan penyerapannya secara utuh ataupun sebagian lain dicarikan padanannya yang disesuaikan dengan konsep ilmiah. Misalnya, website menjadi laman dan download menjadi unduh. Nah, sekian dari pemaparan saya tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.